How to become equal lah sama musik pop. Disitulah saya melakukan suatu revolusi. Orkes Melayu menjadi dangdut itu. Dangdut. Sebelumnya kan Melayu ya? Orkes Melayu. Akhirnya menjadi dangdut. Dan dangdut itu memang identik dengan Rhoma Irama. Dangdut itu sebetulnya istilah cemoohan orang pop kepada musik orkes Melayu. Nah ini yang saya angkat. Ini episode yang spesial. Saya harus ke Depok. Wah, memang pantes lah. Dulu gue waktu kecil, beliau nyanyi gitu. Waduh, nyari tiketnya gue mungkin nyolong kali ya. Legend, bertahan hingga sekarang, mengarang ribuan lagu. Ya, terima kasih ya, Bang Haji. Ini Bang Haji Rhoma Irama. Alhamdulillah, terima kasih. Ketemu lagi kita ya. Ketemu lagi. Dulu gue kampanye, Soneta dong yang main. Palembang. Sehat Bang Haji? Ya, alhamdulillah. Kok bikin YouTube sih orang setua ini? Emang YouTube buat anak muda ya? Salah gue nanya ya. Dan banyak lagi yang nontonnya. Gitu ya. Ya sebenarnya tujuannya untuk apa ya? Saya kan di samping penyanyi juga Astagfirullahaladzim. Penyampai pesan dari Allah lah, mubalik. Jadi merasa perlu tujuannya untuk lebih lagi menyampaikan kepada masyarakat yang lebih luas. Ya. Dan saya tertarik untuk menyasar para milenial. Karena zaman ini kan zaman, Masya Allah, zaman modern. Di mana modernisasi itu Nggak terhindarkan. identik dengan liberalisasi. Ya. Modernitas sangat identik dengan liberalitas. Dan ini buat saya cukup mengerikan gitu ya. Bagaimana masa depan anak-anak muda, bahkan lebih jauh lagi masa depan akhiratnya. Ya. Jadi saya ada berpikir ke situ, bagaimana mencari suatu media yang bisa lebih luas untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Seperti itu sih. Iya, nggak banyak ya. Pak Haji, orang sehebat Pak Haji, senior banget, mau akhirnya sadar bahwa dunia sudah berubah gitu. Betul. Media sudah berubah. Dan Pak Haji udah bener banget ya milih YouTube. Amin. Udah berapa bulan sih? Mungkin Setahun. ya kurang lebih. Subscriber udah banyak. Gue juga kaget tuh. Temen gue satu-satu diundang, gue bilang kapan gue diundang juga. Oke, ini Bang Haji ini kan umurnya hampir setua Indonesia loh ya, betul ya? Saya Selisih Indonesia setahun, kan iya. Indonesia kakak saya setahun. Beliau lahir tahun 46. Betul. Alhamdulillah masih sehat. Alhamdulillah. Pencintanya masih banyak. Alhamdulillah. Katanya ada survei itu 10% penduduk Indonesia itu fanatiknya Rhoma Irama tuh ya. Kalau menurut William Frederick dari Ohio University, Yes. baru tahun 82 dia mengatakan bahkan Lebih dari itu. ya 25% penduduk Indonesia. Tapi saat itu kita masih yang lagu saya ada 135 juta. 135 lagunya gitu loh. Itu mesti diralat tuh lagu ya. 135 juta. Sekarang sudah 275 juta, 2 kali lipat. Ada Jawa lagi. Ada Jawa di mana-mana. Itu lagunya relevan banget Pak Haji. Masya Allah, Masya Allah. Gua hampir tahu loh kali. Hampir semua lagunya Rhoma Irama. Karena keluarga saya, kecuali Tantowi loh ya. Keluarga saya itu adalah Rhoma Irama banget, Soneta banget. Wih, kecuali Tantowi. Oh ya, kecuali Tantowi. Tantowi sok-sokan aja tuh country sebenarnya. Tapi dia juga nggak murni dangdut ini, gue tahu banget. Ini dulu Everly Brothers dulu ya. Sama Akang Benny. Saya pernah ikut acara Tantowi juga. Yang country ya. Karena rootnya, wah di Purple ya. Everly Brothers. Luar biasa. Jadi sebelum ke sana saya tahu banget ya Bang Haji, luar biasa ya musikalitasnya, pencapaiannya. Dapat PhD juga, dapat ini ya, Dr. Harus Koso juga ya. Profesor in music. And music dari Hawaii. Dari Amerika ya. Ya, luar biasa, penghargaannya banyak. Masya Allah. Masya Allah. 1000 lagu dengar ya? Ya hampir lah. Kalau yang dinyanyikan lebih. Yang dinyanyikan lebih, termasuk karya orang.
Ya, Ya. Kalau dari karya orang lebih 1000. Lebih dari 1000. Mau tema apa aja, mau tentang apa, kayak kecoa, kayak apa, kayak beliau punya semua nih. Ya, tentang cinta, tentang ibu, ya, nasihat, lengkap deh, tentang pesan-pesan moral. Betul. Ya, Miras aja dibikin lagu ya. Iya, itulah Omah Irama. Jadi nggak ada lagu yang tidak dibuat ya. Rasanya ya, dengan 1000 itu. Ya, dari mulai misalnya dari seseorang di dalam kandungan. Ada semua tuh. Ada, sampai hari berbangkit nanti perjalanan. Ya. Kiamat gitu. Kiamat juga dulu ya. Ya, judul kiamat ada, hari berbangkit ada, beda tuh. Ayo, lu mau apa lagi lu? Luar biasa. Pak Haji, kita orang nggak banyak tahu dulu Pak Haji itu dulu kan Everly Brothers, abis itu ngerok juga dulu ya? Ya. Iya. Jadi saya masih muda itu punya beberapa grup band ya. Ada Tornado. Tornado. Oh, itu cukup lama tuh ya? Ya, Tornado itu lebih kepada Led Zeppelin sama Deep Purple. Deep Purple. Kemudian ada lagi apa Gihong? Guy Hand. Guy Hand. Guy Hand. Enggak saru tuh pakai gay gitu. Itu kan gay. Iya, ini guys. Maksudnya apa tuh? Ya, tangan orang muda maksudnya. Guy Hand. Itu mainin apa? Mainin apa? Kenapa itu Sweet Sound? Sweet Sound. Sweet Sound kayak lagu-lagu siapa? Everly. Lagu Tom Jones. Tom Jones. Mainin Tom Jones juga? Iya, Tom Jones. Waktu di acara itu Kakanda. Lagu Tom Jones? Iya, lagu Tom Jones. Lagu yang mana? Green Grass of Home. Oh, Green Grass. Ya. Oh, gila ya. Jadi, ya. Itu lagu andal kan? Ya, banyak. Kalau Tom Jones banyak. Keren. Ya, tahu itu country aja, keluarga gue dangdut semua tuh. Pak Haji kan nggak ya, kalau tahun-tahun 80-an, itu ada kelompok dangdut di Palembang, pokoknya soneta beli apa, organnya Farfisa warna apa, dia harus punya. Namanya Abu Pas. Itu punya kakak gua. Oh, Abu Pas. Ya? Abu Pas, anak muda Palembang Sriwijaya. Itu punya kakak saya, kakak yang Tantowi nomor 3 tuh. Oh, Masya Allah. Begitu dangdutnya. Dan itu latihannya di belakang rumah gua tuh. Yang dinyanyi lagu-lagu soneta gua hafal semua. Masya Allah, iya. Masya Allah. Jadi Pak Haji, gue tuh waktu kuliah di STAN ada festival lagu dangdut, gue ikut, gue juara loh. Lagunya Omah Irama, Tak Berdaya. Weh, Masya Allah. Jadi gue tahu banget. Ya, jadi Pak Haji, kalau gue lihat nih ya, apa yang hari membuat Pak Haji pindah ke dangdut ya? Oke, waktu itu saya terpanggil ya, karena waktu itu Orkes Melayu kan. Orkes Melayu kan, OM dulu ya? OM. Orkes Melayu itu dimarginalisasi lah saya lihat ya. Dihina-hina, di kampungan. Sampai dia bilang dangdut teh anjing. Nanti kita jawab, kita bahas itu. Dangdut teh anjing itu. Kang Benny, untung dia ada insaf. Terus? Itu jadi ya, saya waktu itu kan di pop juga. Bahkan pernah seri itu sih. Saya kan pernah menjuarai Pop Singer Asia Tenggara. Di Singapura ya? Singapura. Wow, juara Pop Singer. Tahun 71? Tahun 72. Itu mewakili Indonesia? Ya, karena ASEAN waktu itu. ASEAN, oke. Terus? Nah, saya sementara dari kecil itu saya suka dua kubu musik ini. Saya suka lagu barat, saya suka lagu India gitu. Akhirnya saya melihat, artinya kadang-kadang saya pada pesta orang-orang yang suka orkes Melayu, saya nyanyi Melayu. Oke. Pada orang pesta lagu band, lagu barat. Nah, saya melihat di situ betapa orang-orang, katakanlah anak-anak pop, elit pop ini, elit musik Indonesia ini sangat mencemukan musik orkes Melayu. Ada keterpanggilan lah untuk berontak tuh, ngebela ya? Bukan how to become equal lah gitu. Level. Supaya equal lah sama musik pop. Disitulah saya melakukan suatu revolusi. Orkes Melayu menjadi dangdut itu. Dangdut. Sebelumnya kan Melayu ya? Orkes Melayu. Aliran-aliran dulu Elia Kadam ya. Zaman-zaman itu ya. Iya. Oke. Akhirnya menjadi dangdut. Dan dangdut itu memang identik dengan Rhoma Irama. Dangdut itu sebetulnya istilah cemoohan orang pop kepada musik orkes Melayu. Nah, ini yang saya angkat. Dulu ada satu judul lagu saya itu judulnya dangdut. Pirajana.
Tapi akhirnya terkenal sebagai Terajana. Karena Terajana depannya, padahal judul aslinya dangdut ya. Aslinya dangdut. Nah, waktu tahun 70 di Purple kan melanda Indonesia. Dunia kan. Dunia, ya. Rock fever lah waktu itu. Jadi kita juga kan main rock juga waktu itu. Nah, saya melihat orkes Melayu ini makin ke pinggir nih. Makin hilang. Saya bilang ini mesti direvolut ini. Nah, jadi di samping ada keterpanggilan untuk, karena saya lihat orkes Melayu itu ini disukai orang-orang kampung, sementara Indonesia ini kampung besar, big village. Big village ya. Indonesia big village. Jadi orkes Melayu disukai oleh mayoritas bangsa Indonesia gitu. Oleh karenanya itu saya berjuang dan saya buatlah satu revolusi orkes Melayu menjadi dangdut tadi. Walaupun awalnya dari hinaan ya. Kenapa? Awalnya dari pelecehan ya. Iya. Kan suara gendang dan dangdut. Iya. Jadi kalau dangdut itu kalau nggak salah itu, kalau saya bisa terjemahkan, itu kombinasi antara Melayu, ada Indianya juga dan ada rocknya juga Pak Haji. Itu saya munculkan dalam lagu judulnya Viva Dangdut. Viva Dangdut. Ini musik Melayu berasal dari Delhi, lalu kena pengaruh dari Baratan Hindi. Gitu. Diakuin. Itu saya mengakui itu bahwa orkes Melayu itu asalnya dari Melayu Delhi. Melayu Delhi. Tanjung Katong airnya biru, banyak bercuci muka, gitu kan. Dari situ terus kena pengaruh ada dari Arab, dari Hindi. India, nah ya. saya buat dari Barat, gua masukin juga gitu kan. Seperti unsur rock saya masukin ke situ kan. Itulah yang saya buat revolusi itu. Kalau gitarnya itu Richie Blackmore banget ya. Hari itu. Hafal semua kita lagu-lagunya Soneta mah. Terus apa sih yang membuat Rhoma Irama kemudian identik dengan gitar buntung itu, gimana ceritanya sih? Oh ya, pada kira-kira 25 tahun yang lalu lah. Ketika saya ke Hong Kong, saya melihat di music shop di Hong Kong, Tom and Lee Music Shop, Hong Kong. Yes. Ada gitar nih lucu banget kok nggak ada kepalanya gitu, terus di etalase gitu. Menarik banget nih, kok aneh nih gitar kok nggak ada kepalanya gitu kan. Terus saya bilang saya mau beli ini, oh nggak bisa, ini baru contoh aja gitu. Promosi, ya. Nah, promosi nggak dijual gitu. Akhirnya? Saya liatin tiap hari gitu. Besok saya datangin lagi. Terus? Bisa nggak saya beli? Oh no nggak bisa. Hari ketiga saya datangin lagi. Akhirnya ditelepon Steinberger langsung. Yaudah kasih jual. Gitu. Mereknya Steinberger? Steinberger. Oh, bukannya biasanya main Fender loh Pak Haji ya? Dulu Fender. Fender ya. Sebelum Steinberger ya Gibson Fender. juga pernah main? Enggak sih. Fender banyak ya. Stratocaster. Stratocaster. Tapi terakhir ya udah sekarang nyaman banget. Pokoknya kalau ingat gitar buntung gue bayar apa aja. Emang gaya aja apa memang beda sih? Apanya itu? Apanya gitu? Jadi gini, feel-nya dia apa sih? fretnya lebih panjang. Ya fretnya lebih panjang. Lebih panjang. Okay. Kalau nggak salah Fender kan 22, dia 24. Ya, fretnya. Dan neck-nya menurut saya nggak tahu apa feel saya. Pas. Iya, dia lebih pas gitu. Tangan saya kan kecil ini. Kecil ya. Itu neck-nya kan agak lebih enak gitu. Punya berapa gitar yang bentuk gitu Pak Haji? Ada Steinberger ada 3. 3. Merah, putih, sama hitam. Yang paling banyak ini yang putih kali ya? Putih hitam. Yang Satria bergitar yang mana sih? Satria bergitar itu, iya masih Fender itu. Masih Fender ya? Iya sudah Steinberger, tapi itu kan bukan gitar yang betul yang saya mainkan. Oh gitu ya? Bukan. Ya, itu gitar zaman purbakala, yang ujungnya ada pelurunya gitu. Luar biasa Pak Haji. Pak Haji masih ingat ya dulu perseteruan, gue ngikutin banget. Zaman itu saya dan Tantowi bacanya tuh Aktuil, kemudian Top ya, Junior, gila. Perseteruan Rhoma Irama, sebenarnya kan nggak ada juga, itu tiba-tiba ada seorang seniman Bandung, Giant Step, Benny Subarja, ngatain tuh dangdut tai anjing. Dan Haji Rhoma, berdiri tegak gitu untuk ngebela ya. Jadi sebetulnya akhirnya saya tahu bahwa itu bukan ulah Benny Subarja. Akhirnya. Kan sama-sama Sunda juga lah saudara. Iya. Terus. Jadi ini permainan majalah Aktuil. Denny Sabri? Bukan. Siapa yang barusan meninggal tuh? Ada tokoh. Remi Silado. Remi Silado. Oke.
Iya. Enggak tahu, saya ceritanya begini. Pada satu hari, ketika saya lagi shopping di satu butik, ada orang menegur saya di belakang. Setelah ramai peristiwa itu, Kang, gitu. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Nepangkeun abdi Bene Subarja. Gitu. Terus tadi yang versi terus ya. Kenalin saya Bene Subarja. Udah kaget kan? Abis lagi perseteruan itu loh. Abis rame-rame itu. Oh Anda Bene Subarja? Iya Kang, punten Kang, yang dulu tuh bukan saya. Ben, lo dengerin tuh Ben. Dijelasin sama dia akhirnya. Dulu bukan saya Kang, tuh kalau saya juga tidak tahu gitu. Tidak tahu gitu sudah. Itu aja wartawan itu kata gitu kan. Oh gitu. Ya dia bilang Bene Subarja, Giant Step. Giant Step bilang dangdut musik tai anjing. Marah saya kan. Iya dong. Saya bilang rock trompet setan. Zaman itu ya. Ada itu ramai sampai fisik loh. Oh iya. Penggemarnya yang ribut ya. Saya filmkan itu. Saya sendiri dilemparin batu sama rockers. Tapi rock main hujan batu dari dangdutas gitu loh. Lebih banyak. Itu kayak begitu dulu. Dulu ada konser perdamaian di tim kalau salah ya. Enggak di GOR. Di Gelora Bung Karno. Lawan God Bless. God Bless. Kan yang mendamaikan Yapto. Yapto yang mendamaikan. Nah dari situlah terus cair itu antara dangdut sama rock udah bersaudara sampai sekarang. Kan kalau ngelihat Pak Haji, kalau ngelihat perkembangan dangdut sekarang gimana ya Pak Haji ya? Dulu kan kalau di Pak Haji itu tahun-tahun 73 kalau menjadi Soneta menjadi Sound of Muslim ya. Ya sampai sekarang. Syiar gitu sampai kan. Ya sekarang kan aduh. Lirik-liriknya ngeri, saya geli apa? Saya kan tadi itu bahwa modernisasi cenderung kepada westernisasi. Iya. Makanya saya bikin judul lagu modern. Modernisasi yang kini melanda dunia menjadi masalah. Ternyata banyak yang salah menafsirkannya di dalam berkiprah. Modern dicerna sebagai kebebasan. Bebas lepas tanpa adanya batasan, gitu kan. Iya. Apa ya, segala yang datang dari barat jangan asal telan. Ambil isi dan buang isi, kulitnya gitu kan. Ambil yang baik dan singkirkan buruknya. Itu modernisasi karena saya lihat jadi westernisasi gitu. Jadi western minded. Ini yang sangat mengganggu nasionalisme kita sebagai bangsa dan mengganggu akidah kita sebagai muslim gitu. Nah ini makanya saya lahirkan tuh lagu modern itu. Nah itulah sebabnya juga kenapa saya ke YouTube gitu loh. Tujuannya itu? Salah satu faktor itu. Kenapa saya harus dan alhamdulillah yang nonton banyak ya Pak Haji? Ya alhamdulillah. Saya termasuk salah satu penonton ya Pak Haji. Ya alhamdulillah. Top dan saya kaget ya. Wih luar biasa. Karena bagi saya Omay Rama itu adalah orang narasumber yang diwawancarain. Yang dikorek. Saya nonton Pak Haji waktu ngobrol sama Ahmad Albar, gitu. Oh luar biasa tuh, lucu gitu. Ternyata Pak Haji itu lucu juga ya. Masya Allah. Orang pikir serius gitu kan, dakwah gitu. Luar biasa ya. Jadi, ya saya kemarin siapa berani insya Allah naik lagi nih Pak Haji. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan saya pikir sama panggilan. Karena saya pikir kan udah banyak juga yang nggak karuan. Kita bergibah, bergosip, politik. Ya kan tiap hari beritanya Sambo gitu Pak Haji. Jadi anak-anak jauh dari pengetahuan. Jadi oh ya saya yain. Kalau ini jadi saya jadi presenter kuis tertua nih yang ada di TV. Ya jadi dan ini apa yang bikin saya kaget? Saya dikasih, kan kita akan banyak kontennya tentang lagu, tentang musik. Saya dikasih ini lagu yang tidak boleh muncul. Justru lagu dangdut. Temanya perselingkuhan, membenarkan apa free sex. Wah judulnya serem-serem Pak Haji. Serem. Segitunya gitu melenceng. Tapi itulah yang Cinta Satu Malam, apalah judul gitu ya. Dan itu yang disukain gitu masyarakat. Jadi saya pikir kalau Pak Haji turun lagi, saya makanya dukung saya banget. Bikin PAMI, Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia, dengan tagline bermusik dan menghibur dengan akhlak mulia. Dan akhlak mulia.
Bermusik dan menghibur dengan akhlak mulia, itu tagline kita, bahwa kita ingin PAMI ini menjadi pagar budaya lah. Dari penetrasi kultural dari era globalisasi ini yang ya memang kalau tidak difilter, makanya mohon maaf bukan soal nasionalis ya, tapi Pancasila itu keren loh. Ini dengan Pancasila, ya Pancasila itu betul-betul bisa menjadi benteng karakter bangsa kita. Di situ ada ketuhanan yang Maha Esa sebagai core. Kalau nilai ketuhanan yang Maha Esa sebagai core ini dilaksanakan, kemanusiaan yang beradab, beradab loh, adil beradab, persatuan yang sekarang ini banyak perpecahan, musyawarah yang sekarang ini banyak perdebatan, keadilan sosial sekarang ini tidak adil sama sekali. Itu bisa terjadi kalau kita betul-betul implementasikan Pancasila, not just slogan. Iya. Artinya inilah yang terjadi sekarang. Kenapa ada kemanusiaan yang tidak adil, yang tidak beradab, seperti lirik-lirik yang nggak sopan peradaban yang itu karena Pancasila hanya lip service. Kenapa keadilan sosial tidak terwujud? Karena Pancasila hanya lip service gitu. Jadi Anda juga seorang politisi juga kan? Enggak lah. Itu yang satu lagi. Gue mau kagak yang satu lagi. Ya artinya. Saya pernah nyalon aja tapi bukan politisi. Ya. Nah itu sebabnya saya sangat concern dengan bagaimana bangsa ini harus berkembang. Karena ayah saya juga kan tentara dulu. Jadi ya makanya itu lahirlah dalam lagu-lagu itu kan. Ada yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Bagaimana hak asasi harus tegakkan. Bagaimana Pancasila harus menjadi benteng dari globalisasi ini. Itu saya tuangkan semua dalam lagu-lagu itu. Yang gue paling suka, apalagi kalau kampanye, Soneta yang main lagunya Adu Domba. Karena itu politik yang jahat banget ya. Itu kan, dulu itu kan bagaimana dulu Belanda yang negara kecil, menguasai Indonesia dia adu domba aja ya. Dan itu terjadi. Impera ya? Divide et Impera. Adu domba, adu. Itu keren tuh. Itu universal banget tuh lagu. Iya. Itu masih terjadi sampai sekarang. Iya masih sampai sekarang. Malah semakin menjadi jadi. Betul. Pak Bang Haji merasakan nggak bangsa kita sekarang lebih tidak permisif loh ya. Lebih itu salah, ini enggak, sesama Islam aja saling menyalahkan gitu. Itulah tanpa sadar ada satu gerakan divide et impera dalam bangsa ini. Tanpa kita sadari. Ada sebuah politik itu. Kayak ada skenario yang dimainkan. Iya. Soal kita ini kalau kompak bahaya Pak Haji. Iya kita sebagai bangsa tuh bahaya. Luar biasa banget. Betul. Potensi, sejarah. Kok Haji nggak mau berpolitik lagi? Kenapa? Bisik-bisik aja. Apolitis nggak boleh. Tidak boleh kita apolitis. Harus tetapi bagaimana melakukan politik ini secara benar. Tidak culas, politik itu kan dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan berbangsa bernegara yang lebih baik, yang kondusif. Sehingga kita tidak hidup di dalam rimba gitu. Ada hukum, ada undang-undang, itu kan politik. Ada pemerintahan, ada yang ngatur undang-undang, ada pelaksana, ada judikatif, itu kan politik. Nah ini harus kita wujudkan secara benar gitu, sebagaimana tujuan politik itu sendiri. Tapi ketika politik itu menjadi transaksional, maka dikatakanlah politik itu jahat. Ya sekarang kita lihat banyak politisi termasuk partai yang tidak mewakili kepentingan rakyat ya Pak Haji. Betul. Nah itu yang sebetulnya yang membuat negara ini nggak kondusif gitu kan. Ya itu politik-politik yang sifatnya untuk kepentingan diri sendiri, kelompok sendiri. Itulah tadi kenapa itu terjadi, karena sampai detik ini saya belum melihat Pancasila itu diterapkan. Secara murni. Secara murni dan konsekuen. Betul. Saya kalau diterapkan udah selesai lah semuanya. Betul. Semua value ada di situ lah. Sampai saya sering bertanya, butuhkan coba tunjukkan kepada saya mana tokoh yang Pancasilais yang seperti mana? Tokoh Pancasilais yang mana sih saya bilang? Misalnya ada orang Muslim, ngaku gue Pancasila tapi nggak sholat 5 waktu, enggak lah. Enggak lah. Ada orang Kristen, gue Pancasilais tapi nggak pernah ke gereja, enggak lah.
Kan gitu. Karena apa? Core-nya itu ketuhanan. Dan ini not just lip service loh. Pelaksanaan Pancasila ada pelaksanaan setiap silanya. Termasuk toleransi ya Pak Haji? Iya. Nah kalau sila sendiri. pertama dilaksanakan, ini semua jalan kok. Jalan lah. Menghargai agama lain. Betul. Ini orang beribadah aja harus pakai izin, dilarang-larang. Wah, gua nggak habis pikir tuh Pak Haji. Pak Haji, apa kabar Partai Idaman Pak Haji? Selesai rupanya. Selesai. Jadi itulah kenapa saya bikin partai. Saya seperti saya katakan tadi, saya begitu concern terhadap bangsa ini. Bangsa ya? Iya. Saya sering bicara, pidato, ceramah, bikin lagu, bagaimana berkontribusi kepada bangsa ini. Ternyata kan nggak efektif gitu. Saya lama-lama berpikir, bagaimana supaya efektif untuk ikut berkontribusi secara konkret dalam membangun bangsa, ya pakai partai, gitu kan. Oke lah saya bikin partai. Nah ternyata di sana kita belum bisa melihat azas pemilu itu ditegakkan. Yang namanya jujur, adil, luber itu ternyata masih slogan. Ya. Itu Masya Allah kalau masih azas partai luber, jurdil itu belum terimplementasi, ya pemilu kita akan selalu berantakan lah. Termasuk petugas pemilunya ya, membiarkan terjadinya money politik. Gue kalah 3 kali nih Pak Haji. Orang senetop gue gitu, elektabilitas tinggi kalah gue. Makanya. Dengan anak ada money politik transaksional. Itu ternyata, ini yang merusak politik itu sendiri. Karena kita sadar kalau prosesnya udah salah, hasilnya pasti salah. Jadi seorang pemimpin yang dihasilkan dengan cara pemilihannya yang kotor pasti akan kotor. Sepakat ya Pak Haji? Betul. Ya. Dulu pernah nyalon presiden juga dulu ya? Bukan nyalon, dicalonkan. Dicalonkan, itu beda ya? Beda. Itu aspirasi dari itu ya. Bukan mencalonkan, pernah dicalonkan. Pernah dicalonkan. Dan Omay Rahman pernah di-ban. Terutama nggak boleh masuk TVRI, gara-gara masuk P3 ya. Bukan masuk direktur kan di Rut TVRI. Tapi sebelum di Rut gue udah tahu lah. Omay Rahman dulu, ini bahaya. Tokoh yang suaranya banyak, begitu dia berpartai, nggak masuk Golkar ya. Yang waktu itu ruling party, masuknya P3. Dulu separah apa tuh Pak Haji? Yang Pak Haji dilarang kemana-mana itu? Enggak, dulu itu saya bukan fungsionaris partai. Iya ya. Saya cuma supporter aja. Supporter. Karena saya kan ya cinta Islam gitu. Dalam arti kata waktu itu kan yang berazas Islam P3. Masuk ke sana lah. Ya masuk ke sana lah akhirnya. Mendukung P3 gitu kan. Begitu P3 melepas azas Islamnya, saya pun lepas juga. Nggak dukung lagi. Nah waktu itu Pak Harto melakukan apa? Ya katakanlah istilah ijo royo-royo itu kan. Makanya saya dukung Pak Harto waktu itu kan begitu. Ya di akhir masa itunya kan Pak Harto kan Islam banget ya, concern banget dengan Islam. Kita harus ingat ya, apa bikin Yayasan Amal Pancasila yang masjidnya 999. Hebat ya sebenarnya. Ya, memelihara anak yatim 500 juta. Yayasan Amal Pancasila juga ya? Ya, yayasan. Itu kita harus nggak boleh kita lupakan itu Pak Haji. Ya, waktu beliau habis turun haji ya, dan namanya berubah jadi Haji Muhammad Soeharto. Itu luar biasa menurut saya. Ya artinya kita melihat orang tidak hanya dari sisi gelap, tapi objektif lah menilai seseorang, objektif. Jadi pernah di Dewan juga ya? Pernah. Berapa tahun? 1 tahun cuman, karena waktu itu langsung reformasi kan. Oh, dulu mewakilin golongan ya Pak Haji? Enggak, saya di Golkar. Golkar? Sebagai Golkar juga? Iya. Di Golkar saya fungsionaris waktu itu. Karena itu tadi Pak Harto mulai melakukan apa? Bukan karena capek dilarang-larang enggak juga? Oh enggak. Dulu kan tempat lo untuk promosi kan cuma TVRI dulu Pak Haji. Oh enggak, itu alasannya bukan itu ya. Karena waktu itu tadi
setelah azas tunggal semua, saya tinggalkan P3 karena P3 melepaskan azas Islam. Maka semua azas tunggal. Nah, saya melihat pada periode terakhir Pak Harto itu betul-betul melakukan hal-hal yang sangat Islami di semua sektor gitu kan. Nah, sampai ada istilah orang karena itulah ya bla 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 lah. Nah, di situ justru dulu sebelum itu, ini kalau agak dalam saya nggak berani cerita sedikit publik ini. Nanti kalau empat mata saya bisa berani bicara. Yang ininya aja. Ya, artinya ada hal-hal yang sangat fundamental buat saya untuk waktu itu ke Golkar. Bukan karena alasan-alasan yang lain. Wallahi itu aja. Tapi Pak Haji tetap memperhatikan ya kontribusinya terhadap bangsa sekarang melalui karya, melalui YouTube ya. Harus. Pak Haji milih tamu di YouTube kan milih banget ya, nggak mau sembarangan juga ya. Iyalah. Ya. Apa pertimbangan Pak Haji milih untuk tamu di YouTube-nya Pak Haji? Gini, bagaimana harus bisa berkontribusi? Ya. Bagaimana harus bisa menginspirasi ya dari berbagai aspek yang dimiliki oleh tokoh-tokoh itu. Ya. Nah, sehingga dengan pelaksanaan YouTube itu sehingga bisa banyak menginspirasi orang dari berbagai aspek gitu kan. Yeah. Nah, itu kan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ada yang bisa bermanfaat untuk manusia lain gitu kan. Jadi dengan dan aneka tokoh ini masyarakat bisa menyerap dari berbagai aspek kehidupan kan. Oh, kalau mau jadi ini harus kayak dia. Ini kayak dia. Yang gue ketawa Pak Haji ngundang Mandra ya, lucu banget ya. Mandra ya. Saya ngikutin ya, karena kasusnya di TVRI juga tuh. Iya. Dia tuh kan korban sebenarnya gitu. Oh gitu, dia cerita. Udah cerita gue denger itu, ya gue ketawa, gue udah tahu ceritanya. Gue dia kan dengan keluguannya gitu ya. Main tanda tangan aja dia gitu. Okay. Allah Akbar. Pak Haji, saya mau tanya, Pak Haji itu kan identik banget ya. Kalau kita tanya Raja Dangdut, Rhoma Irama. Tapi yang hebat tuh, ini gue kan guru personal branding nih. Ya kalau saya Raja Kuis gitu. Kalau Pak Haji tuh terlalu gitu. Orang udah tahu itu Rhoma Irama. Itu sejak kapan sih istilah terlalu itu muncul Pak Haji? Mungkin itu sering saya ucapkan di dialog film. Di film saya kira terlalu gitu. Gitu. Ada orang cuma disebut terlalu, orang udah tahu itu Rhoma Irama gitu. Ya. Dahsyat banget deh. Masya Allah. Main film lagi Pak Haji? Sinetron main ya terakhir-terakhir. Ya, dan saya ada bikin film baru. Kan belum edar. Layar lebar? Layar lebar yang udah lama. Dulu kan terakhir saya bikin itu Sajadah Ka'bah. Sajadah Ka'bah, oke. Sajadah Ka'bah waktu itu. Nah, terus saya bikin Sajadah Ka'bah 2. Ini yang belum edar karena Covid kemarin. Ya, samping Covid. Sekarang penonton film udah balik Pak Haji. Betul. Mestinya lebaran lah. Biasanya itu kan film-filmnya Rhoma Irama dengan warkop kan. Lebaran, liburan gitu Pak Haji. Insya Allah. Film yang paling berkesan mana? Yang Satria Bergitar lah ya. Ya, yang paling kolosal itu. Satria Bergitar kan saya yang produksi sendiri itu. Identik banget ya. Ya. Kalau lagu Begadang lah ya. Yang paling fenomenal Begadang. Begadang, Judi. Judi kan misinya. Tapi yang dapat penghargaan dari Rolling Stone 150 album terbaik dunia Begadang kan ya? Begadang. Itu gila itu album aja. Saya terus terang jatuh cinta sama Irama Begadang lah. Begadang. Gila itu. Itu diidentikan dengan lagunya Lionel Richie All Night Long gitu ya. All Night Long. All Night namanya Begadang utama. itu ada Begadang 2 juga dulu ya? Ya. Walaupun tidak sefenomenal Begadang 1. Iya. Itu dapat inspirasi dari mana sih Pak Haji? Pak Haji itu kalau nulis lagu tuh inspirasinya dari mana? Ya, lagu itu kan macam-macam. Ada yang true story, ada yang kita mengadopsi, ada yang fiksi. Nah, waktu itu Begadang true story. Jadi waktu itu di Tebet kan, saya masih muda kan di Tebet. Beberapa teman kalau habis gitu malam bawa gitar, nongkrong di warmo itu. Warmo, warteg. Warmo tuh warteg
Warteg paling top di Tebet ya. Warteg Warmo, main gitar. Nah kita begadang sampai ada satu teman saya itu meninggal karena begadang itu. Nah, jadi lahirlah satu lagu begadang itu. Kalau terlalu banyak begadang nggak bagus buat kesehatan. Boleh begadang. Asal ada perlunya. Ada perlunya. Gitu. Jangan begadang kalau tidak ada perlunya gitu. Gila. Darah muda. Rupiah. Itu satu era tuh aja. Ya betul. Sambung menyambung tuh. Masya Allah. Penasaran. Gue kalau kampanye lagu gue penasaran aja. Semua band juga tahu lah ya lagunya penasaran. Penasaran darah muda. Judi. Lari pagi. Lari pagi. Lari pagi aja pernah jadi lagu loh. Roma Irama. Lari pagi. Jadi nyuruh orang sehat juga ya. Betul. Tapi Mira Santika menurut gue dahsyat aja. Mira Santika. Aransemennya rumit gitu ya. Jadi sekarang intensitas bikin lagu nggak rapat dulu ya Pak Ji? Ya, tapi tiap tahun melahirkan sih. Cuman itulah sekarang lebih banyak ke religi ya. Terakhir saya bikin lagu Rabbana, kemudian akhlak. Akhlak ini sebetulnya yang harus ditegakkan tuh revolusi akhlak. Setuju. So, Pak Jokowi udah bener tuh Pak Ji, revolusi mental. Cuman kita nggak tahu tuh ya apanya kelanjutannya. Sebetulnya gitu. kalau akhlak itu lebih komprehensif ya. Yeah. Akhlak itu kan secara orientatif ada akhlak kepada Allah. Ini bukan mental kau sini. Ya. Akhlak kepada Allah. Okay. Sebagai yang menciptakan kita bagaimana. Akhlak kepada sesama manusia. Okay. Akhlak kepada alam, hewan dan tanaman. Nah itu kalau secara orientatif ada 3 arah. Secara kualitatif juga ada 3. Ada akhlakul karimah, bagaimana akhlak mulia kepada Allah. Bagaimana akhlak mulia kepada sesama. Bagaimana akhlak mulia kepada alam hewan, tanaman. Ada yang kedua akhlakul ammah, akhlak yang standar. Ada orang sholat 5 waktu sholat, bulan itu berakhlak, tapi akhlak standar. Standar itu pasti. Tapi kalau akhlakul karimah, di samping sholat 5 waktu, sholat sunatnya banyak. Di samping puasa Ramadan, Senin Kemisnya, itu akhlakul karimah gitu. Nah, akhlak kepada semua manusia, begitu juga ada 3 level juga. Karimah, ammah, sayyi'ah. Yang mulia, yang sedang, yang buruk gitu. Kita kepada alam, hewan dan tanaman. Karena ternyata tanaman juga itu makhluk yang bernyawa, bertasbih kepada Allah. Jangan salah ya. Dia hidup, kawin juga. Pak Haji, saya melihat Bang Haji Rhoma Irama itu legend, ngarang ribuan lagu, wah up there gitu ya. Apa pencapaiannya luar biasa, diakui dunia, ya. Tapi masih juga mau berkolaborasi dengan anak-anak muda gitu. Menurut saya ini sikap yang luar biasa gitu. Yang Pak Haji, levelnya di bawah banget, jauh banget ya. Dari usianya, dari proses berkaryanya. Tapi Pak Haji seorang Rhoma Irama mau gitu. Itu apa ya melandasi Apa indikator yang Anda lihat itu apa? Ya kan banyak lah kayak kolaps di panggung ya kan. Kadang-kadang Pak Haji lagu butter. Banyak lah. Lagu butter. Iya, lagu barter gitu-gitu. Butter. Butter yang itu. Oh iya oke. Terus K-pop gitu. Smooth like butter, like criminal undercover, pop like trouble breaking into your heart like that. Like that. Dan orang kaget gitu seorang Rhoma Irama mau gitu. Ya. Itulah tadi tujuannya. Menyelami, merangkul milenial. Ya. Ayo kepada kehidupan yang sebenarnya. Jangan di alam hayal ini loh. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ini banyak tipuan, banyak kepalsuan. Jadi kan milenial kesenangnya di sana. Oke. Silau terhadap modernisasi gitu kan. Silau terhadap gemerlapnya dunia. Padahal itu mata'ul ghurur. Sesuatu yang menipu, sesuatu yang kulit, sesuatu yang itu tujuan saya sebetulnya. Luar biasa Pak Haji. Kenapa saya mau menyanyikan K-pop?
menyanyikan lagu-lagu anak-anak apa Ya, musisi-musisi muda gitu betul, ya. betul. Gila, luar biasa. Saya ingin menyatu dengan mereka, ingin berbagi dengan mereka, ingin menyelami jiwa mereka, dan ingin memberikan sesuatu right thing kepada mereka, right life seperti apa gitu. Dan sebagai memberikan contoh, Ya, seorang Rhoma Irama dengan pencapaian luar biasa, humble masih mau menerima mereka. Oh karena iya ya. tidak ada yang harus bisa kita banggakan. Makanya Allah paling nggak suka sama dua orang. Orang sombong sama orang pelit. Apalagi sombong plus pelit gitu. Biasanya satu paket. Pak. Karena itu, kalau kita sombong, kenapa Allah nggak suka? Apa yang kita capai itu hanya berkat pertolongan Allah. Allah. Ya. Kalau kita pelit, kenapa Allah nggak suka? Yang kita miliki itu hanya titipan Allah, kan begitu. Insya Allah. Jadi pencapaian itu rahmat Allah saja. Satu rahmat yang harus kita syukuri, bukan kita banggakan. Pertanyaan gue tadi dulu, kenapa penyanyi dangdut banyak sekali dari Tasik ya, dari daerah sekitar. Gitu. Iyalah. Sekarang walaupun sekarang banyak dari Jawa Timur ya. Dulu tuh Jawa Barat banget kalau dangdut Pak Haji. Gitu ya. Melayu gitu. Pak Haji pernah ngeriset nggak? Rock juga Jawa Barat dulu. Iyalah. Ya, Benny Subarja, terus siapa semuanya. yang Triawan, Rolling Stone, Albert Warnerin, Oh, Farid Harja. Gue Farid pernah di sini ya? Iya. Orang gila itu. Farid Harja. Farid Harja. Itu saya, waduh suka banget dengan karya-karyanya. Masya Allah. Dulu ada Rollis Pak Haji, gila ya. Betul, Wih, gitu, gila. gitu. Gito Rollis, Dedi Stanza. Ya. Benny Subarja. Udah minta maaf ternyata ya. Katanya Pak Haji nyari dia ya? Oh, enggak, jadi gini, dia ketemu di... Enggak, katanya mau wawancarain dia? Enggak. Oh iya. Menarik juga tuh. Iya, iya. Gue punya nomornya. Oh, boleh, ya, boleh. Sumarja, boleh. ya. Terakhir pengusaha mebel dia. Oh, gitu. Iya. Kang Benny. Waktu saya di TVRI, saya berapa kali saya kasih kesempatan tampil juga lah. Giant Step kan muncul lagi ya. Iya, iya. Giant Step. Dulu kan siapa? Triawan ya? Triawan ya sempat sebentar jadi keyboard. Iya. Triawan Munaf. Iya. Yang legend itu gitarnya Albert Warnerin. Nah, Kita pikir Warnerin itu apa nama apa Indonesia gitu ternyata ya. oh gitu. Iya, Warnerin itu kepanjangan dari apa? Warna Indonesia atau apa gitu. Kita pikir apa gitu, orang Sunda juga ya lagi ya. Wah, dulu mah dahsyat. Dulu musik itu memang dari Bandung ya. Aktuil dari situ. Ya. Pak Haji, lu berapa kali jadi cover Aktuil ya? Nggak tahu. Udah nggak gitu lagi. Nggak tahu. Oke Pak Haji, barangkali terima kasih banget. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada penonton-penonton saya, milenial juga. Oke, bahwa sebagaimana tadi saya sampaikan kepada Helmi. Bung Helmi Yahya, kenapa saya terjun di YouTube? Saya ingin menyapa Anda, generasi muda ya. Bagaimana untuk bisa menghadapi hidup ini. Karena saya katakan tadi, modernisasi ternyata identik dengan westernisasi, dan ini tidak benar. Dalam lagu modern itu, ada lirik yang berkata begini. Kemanusiaan, tinggi nilai peradaban, di dalam pergaulan itu modern. Lalu apa? Bahwa modern itu adalah bagaimana kita berpikir, kita pandai, kita bersaing secara kompetitif dengan bangsa-bangsa lain, secara IQ dan juga secara mental gitu ya. Nah, sehingga jangan kita terbius oleh modernisasi dalam konteks yang negatif untuk nationality kita dan akidah kita. Karena itulah milik kita yang paling mahal, nationality dan akidah kita. Itulah yang harus kita pertahankan dalam kehidupan berglobal ini. Kira-kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Haji. Jadi saya senang banget hari ini ketemu idola saya. Yang saya ikutin dari waktu gua kecil lah. Saya dibesarkan juga dari kultur message-message lagu-lagu dari Bang Haji.
Dulu mulai dari lagu begadang sampai akhirnya lagu-lagu yang unsurnya nasionalis, dakwah ya. Judi itu kan juga dakwah ya Pak Haji? Dakwah. Ya. Jadi terima kasih Pak Haji. Doa kita semoga Pak Haji tetap sehat, Amin. tetap berkarya dan jangan pernah lelah untuk memberikan kebaikan-kebaikan kepada Amin. masyarakat Indonesia terutama anak muda. Amin. Ya. Itu dia wawancara saya dengan Bang Haji Rhoma Irama. Gua ngulang tuh. Rhoma Irama tuh Raden Haji Rhoma Irama sebenarnya. Betul ya? Nama asli Rhoma Irama. Ya. Ya, jadi semoga kita banyak mendapatkan inspirasi, hikmah. Kita jumpa lagi dengan tamu saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton Helmiah Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.